Tidak ada orang seumur hidup sampai mati nggak pernah sakit, itu nggak mungkin. Cuma tinggal berat atau ringannya saja. Ada sakit-sakit kata para ulama yang sifatnya memang umum. Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk umumnya orang, seperti flu, demam, ya. Sakit kepala, sakit gigi. Ini semua orang kena. Umumnya begitu. Nggak mungkin orang seumur hidup nggak pernah sakit kepala. Nggak mungkin orang nggak pernah demam seumur hidup. Nggak mungkin nggak pernah flu, batuk. Sudah umum. Ini sudah standar Allah SWT datangkan. Gunanya, tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada hambanya tentang nikmatnya kesehatan. Ada penyakit yang datang disebabkan karena perbuatan hamba itu. Dan ini kita bagi dua. Ada yang dia sebabkan dari diri dia sendiri. Ada yang disebabkan dari pendapatan dia. Misal diri sendiri begini. Ada orang sengaja ugal-ugalan, balap-balap. Akhirnya tabrakan. Patah kakinya. Perbuatan dia sendiri. Orang narkotika, sengaja suntik-suntik badannya. Dia sendiri yang buat masalah. Pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Dia sendiri bikin malu, rusakin namanya. Ya. Ini nggak perlu terjadi, nggak boleh ini. Allah SWT larang ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tuhliku anfusakum. Jangan binasakan diri kalian. Tapi maaf saya nggak ingat di ayat dan surah apa ini. Tapi jelas ada firman Allah yang berbunyi, wa la tuhliku anfusakum. Jangan binasakan diri kalian. Makna ini kata ulama tafsir, jangan pernah jerumuskan diri kalian pada hal yang merusak nama kalian, merusak fisik kalian, merusak harta kalian, atau merusak martabat kalian. Nggak boleh ini. Nggak boleh orang sengaja mempertaruhkan hartanya, nama baiknya, nggak boleh. Kita tahu ini bahaya, jangan. Nggak usah. Gitu kan? Jangan sama sekali ngerusak itu, karena itu akibatnya ada. Kita buat sesuatu, akibatnya ada. Maka cerdaslah. Jangan masuk ke zona yang berbahaya buat kita, enggak. Enggak boleh sama sekali. Jangan binasakan diri, maksudnya jangan binasakan diri, jangan jerumuskan diri pada yang bahaya. Tubuh kita, harta kita, keluarga kita, martabat kita, semua enggak boleh. Haram dalam Islam. Jadi ini harus difahami dosa ya. Enggak boleh. Kalau Bapak Ibu sengaja ngerusak nama baiknya, mempertaruhkan hanya karena pergaulan bebas misalnya. Itu haram loh. Pergaulan zinanya haram, jedah masuk ke sana ngerusak nama, dosa. Enggak boleh kita rusak nama baik kita. Allah kasih kita baik-baik kok, terhormat. Ngapain kita rusak? Hartanya sengaja dimasukkan pada hal-hal yang haram seperti orang main judi, enggak jelas. Dia taruh hilang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, bertaruh-taruh. Untuk apa bertaruh ini? Untuk apa kita bertaruh? Harta kita lebih baik kita simpan, pakai pada saat perlu. Kan gitu. Untuk apa kita jerumuskan hal yang tidak perlu? Nah, ini semua masuk. Mempertaruhkan rumah tangga, mempertaruhkan fisik kita, ini semua tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan karena pendapatan dia, income. Nah ini biasanya income ini dia sengaja memasukkan harta haram atau syubhat kepada dia. Ini jadi penyakit ini. Ini jadi penyakit. Nah biasanya ini penyakit-penyakit kronis ini. Penyakit kronis, bahaya sekali. Apa saja, stroke misalnya, atau apalah, penyakit-penyakit berat. Ini umumnya kalau di muhasabah dari income. Dan kalau resep dari kami, kalau dari para da'i-da'i, resepnya untuk sembuh dari penyakit kronis, bukan medis. Ya, coba sedekah. Jadi muhasabah, kira-kira kita minta sama Allah petunjuk, sholat, sujud sama Allah, minta di sholat tahajud, ya Allah berikan petunjuk, penyebab penyakit hamba ini apa. Kalau kita merasa ada cenderung, mengingat pernah kita punya income yang salah, pernah nipu orang, masalah riba, sedekahin, niat membersihkan diri dengan itu. Itu luar biasa, cepat sekali. Karena ternyata ini datang karena itu perlakuan itu. Perlakuan ini kita tebus, ini selesai, seperti itulah. Berapa banyak teman-teman medis yang kaget dengan sembuhnya penyakit kronis. Banyak sekali. Dan berapa banyak penyakit kronis yang tidak bisa ditangani oleh medis. Seperti ini memang. Ya. Jadi harus difahami ini. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sebelum kecuali ditanya 4 hal. Masa mudanya, di mana dia habiskan, ya. Hartanya,
Dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan. Khusus harta ditanya dua. Dari mana dia dapat, sumbernya halal atau enggak, kemana dia keluarkan. Jadi mengeluarkan juga ini harus ada tujuan. Nggak boleh kosong begitu saja. Apa ini? Foya-foya kan? Habis itu atau mendukung maksiat. Ya, nggak boleh. Dia ajak temannya, dibiayai temannya untuk nginap di hotel berzina. Saya traktir teman saya. Sodakahnya salah. Salah alamat. Nggak boleh. Jadi harus diketahui. Masuk juga di dalamnya ada tiga. Ada yang ketiga saya tadi lupa sampaikan, tapi ada yang ketiga di sini. Penyebab penyakit juga adalah perilaku yang kita lakukan pada orang lain. Tapi syaratnya menyakiti. Kayak misal kita mukul orang, kita juga nanti dipukul. Ya. Ada orang menampar, dia juga ditampar. Ada orang menendang, dia akan ditendang. Namanya kisos dalam agama. Dalam hukum syariat Allah pun dibalas yang sama. Ada orang tonjok, giginya orang jatuh, dia juga harus ditonjok. Resikonya begitu. Jadi jangan heran nanti dia tabrakan giginya hancur. Naudzubillah. Dia pernah tonjok orang, jatuhin giginya orang. Gimana? Balasan datang. Ada hadis yang mulia kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama. Tidak ada seseorang yang menghinakan atau menyerumuskan seseorang pada suatu keburukan kecuali dia akan ditimpa hal yang sama sebelum dia mati. Misal gini, jangan sampai ini ya. Kalau ada orang, bapak ibu bilang begini, kamu pencuri ya? Padahal sebenarnya dia bukan pencuri. Tuduhan ini, kalau kita nggak segera bersihkan, minta maaf sama dia segala macam, pasti sebelum kita meninggal kita akan mencuri. Itu sunnatullah, nggak bisa dibantah itu. Jangan tuduhkan sembarangan kepada orang. Ya. Kecuali pasti jelas depan mata ada saksi segala macam. Kalau nggak usah. Dan tidak usah terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Allah ini mengawasi semua. Ubun-ubun kita ini Allah yang ngawasin. Dalam salah satu doa dikatakan Nabi SAW, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di genggamanmu. Allah setiap saat bisa cabut roh seseorang, bisa pincangkan kakinya, bisa tabrakan, bisa mati. Nggak usah terlalu berlebihan. Ada orang ini zalimi saya Ustaz. Ya biarin aja. Kita ikhtiar. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kita buktikan ini. Tetap berlaku fitnah, biarin. Makin berat dia melakukan fitnah, maka makin berat hukuman buat dia. Kebodohan orang yang menganggap, si fulan bisa ditipu, di satu pengajian bisa ditipu semua. Nah, makin banyak musuhnya, makin berat hukumannya. Zina sekali beda hukumannya dengan 10 kali zina. Makin berlarut seseorang pada dosa, makin berat hukumannya. Makin berat. Ya. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Jangan pernah sakiti fisiknya orang lain. Saya sudah bilang kalau ibu dan bapak sekalian diajak bertengkar, tinggalkan. Kamu begini, kamu udah aja bertengkar. Sudahlah, terserah kamu. Saya benar, ya sudah kamu benar. Sudah bapak, tinggalin aja. Nggak usah bertengkar. Nggak perlu, nggak ada gunanya bertengkar itu. Akhirnya kita emosi juga, akhirnya kita kata-katanya juga kasar, dia kasar, kita kasar. Dia dosa, kita dosa.